Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Skarpe Channel, kembali lagi bersama saya dan tim dari Skarpe Channel. Kali ini kita akan bincang-bincang ringan dari seorang narasumber dan teman saya sendiri. Nanti dia akan datang. Kita tunggu dia dalam perjalanan. Oke, kita sambut teman saya ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo duduk. Gimana nih? Apa biasa? Sehat. Oh iya, udah lama nih. Oke. Ini tuan rumahnya Marhan ini. Hidup dulu. Ya, terima kasih. Ayo minum dulu. Aduh. Ya, tinggalan apa? Tinggalan apa? Ayo, Rokok. ya udah dicit. Apa ready man? Alhamdulillah sehat. Rokok dulu bang, rokok dulu. Rokok. Lalu pakai ini. Ada acara apa ini? Nggak ada cara apa ini. Temu acaranya. Gimana, ada acara apa? Kayaknya ada penting gitu. Ini masalah, kita cerita masalah lalu ya, masalah mistis. Mistis. Kayaknya punya kita cerita mistis, ceritain ke kita Cerita mistis hal apa? pengalaman sampean gimana. Ya kamu sendiri kan punya. Siapanya juga punya. Saya pengen tahu lebih dalam lah masalah cerita mistis yang gimana ceritanya sampean pernah ngalamin apa. Ya sebenarnya kalau masalah mistis semua orang tahu ya, masalah gaib juga orang juga tahu, pengalaman dalam segi apa lihat setan, apa masalah kesugihan, atau masalah apalah. Mungkin masalah pesugihan itu menarik. Oh, Ya kan? Misal tentang yang umum tuyul misalnya. oh, Mungkin punya pengalaman. Kalau saya pribadi sih belum pernah ya ketemu sama tuyul atau gimana. tapi mungkin juga sering kan? Ya, sering dengar. Misal kalau misalnya pernah lihat sendiri itu belum pernah. Mungkin sampean pernah lihat kejadian apa gitu. Kalau saya sendiri ya, pribadi saya, tapi bukan saya, tapi dalam keluarga Mulai sering, gitu. dari awal ya. Coba ceritain. cerita. Ya sedikit ya, Iya. sedikit pengalaman dari keluarga saya, tapi bukan saya, tapi istri saya. Kan suka gini, kira-kira berapa tahun kemarin ya, 2 tahun lah, 2 tahun kemarin gini, setiap bulan dalam 1 bulan itu kadang-kadang 5 kali 6 kali, coba bayangin ya. Ini hilang. Iya, Nah, terus kadang pagi, kadang sore, kadang malam, kadang dalam 1 hari bisa 3 kali ngambilnya. Coba gimana, sayang kan orangnya. Saya cerita dari istri saya gini, istri saya lagi di belakang, lagi nyuci piring kan, gini, lagi nyuci piring, pas tanpa disadari di belakang itu ada yang sundul-sundul gitu kan. Istri saya kaget, terus lihat ke belakang, ternyata ada sosok tuyul segini, warnanya Kecil. iya, warnanya hitam. warnanya hitam. Berarti yang digambarkan di film-film bahwa tuyul itu warnanya putih itu hanya penggambaran. Ya mungkin ada beberapa yang begitu, juga ada yang hitam juga ada kali ya. Tapi yang bentuk memang bentuk wajahnya seram apa? seram,
ada kupingnya dua kan, yang begini yang Oh, biasa runcing. biasa Ya, itu yang runcing. terlihat di film-film gitu kan. Iya yang runcing. Iya. Terus Itu saya ngambil itu kan ada sapu di belakang. Gini, awas lu ya kan gitu. Nah. Tapi pas mau keluar di pintu, padahal pintunya tutup, ya kan. Pas temboknya bisa tembus. Ya. si tuyul tersebut Iya, tembus ke tembok. Iya. Terus Pas dia, saya juga nggak tahu. Pas saya itu lagi di kamar, lagi mainan HP kan. Dia bilang, mas, ngapain orang tuyul lah? Tuyul apa? Mau nggak tuyul kok? Sampai orang lain kayak dia. Pas saya kaget. Gitu. terus langsung memeriksa ke kamar. Iya, saya keluar gitu. Nggak ada. Orang saya juga nggak tahu sih ya. Itu siang berarti ya? Nggak, posisinya jam 10 malam. Oh 10 malam. Iya, jam 10 malam. Terus Terus waktu itu pas 1 hari kemudian itu saya lihat ini sore-sore kan, sore-sore ada pemotor itu boncengan perempuan sama laki-laki. itu orang mana? Nggak tahu, itu nggak biasa terlihat di sini, nggak biasa terlihat di wilayah sini. Bukan orang sini lah. Iya, dia itu berhenti. Saya itu orang lagi ngapain, nggak biasanya gitu kan. Pas ya saya juga nggak ngeh banget ya. Udah berlalu terus setiap pas hari apa itu saya lupa. Itu ya semenjak itu duit saya itu sejuta, 1.000, 50, 100, bahkan 1 bulan itu yang bisa sering 6 kali, 7 kali, ya kan. Itu. Tapi duit tersebut seperti yang saya dengar cerita kan, kalau dikasih apalah semacam rambut apa itu Iya. tetap hilang. Tetep, bahkan ada yang gini. Hah? Kan saya sering ngeli sama teman-teman kan, udah dikaretin aja, katanya bisa, gitu. Tetep saya karetin ya, tetep aja hilang. Ada yang bilang begini, itu pakai staples, katanya nggak hilang, tetep aja gitu hilang. Tapi kalau dikasih potongan ayat-ayat Al-Quran Sama aja, saja hilang. iya sama. Saya, Walaupun dikasih potongan ayat-ayat Al-Quran gitu. Iya. Yang saya dengar kan seperti itu. iya, Misalkan ada yang katanya duitnya dikasih potongan ayat-ayat Al-Quran apa kasih rambut, ternyata masih hilang juga. masih hilang. Bahkan gini kan, ada teman saya, udah kamu baca ini, kamu lakukan ini, setiap masuk rumah baca ini, gitu. Sama aja. Apa tetap mungkin hilang. keyakinan saya nggak begitu kan? Mungkin gitu kan. Terus sekarang Kalau sekarang sih, ya ini kan cerita-cerita kemarin kan. iya Cerita- sudah tahun yang lalu lah. Iya, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, begitu. Dalam sebulan itu habis colongan tuyul terus itu. Iya, bahkan ada tetangga saya juga begitu katanya. Sering lah, mungkin emang kata orang gitu sih gini. Emang sebelah sini rumah saya itu emang katanya portal kan, jalan Tuyul. lalu lintasnya para penghuni gitu ya. Mungkin itu faktornya gitu. Jadi begini ya, dari kesaksian ternyata tuyul itu di zaman sekarang itu tidak mempan, yang katanya duitnya dikasih rambut, dikasih staples, dikasih potongan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kesimpulannya ya. Iya, makanya gini, seperti yang sampean dulu bilang kan, pernah ya saya minta bantuan sama sampean kan, begini, ternyata masih juga nggak bisa. Setelah sampean kasih ini, udah ini aja, ternyata kalau melakukan sendiri bisa. Gitu. Daripada dilakukan menurut orang lain. Iya. Ya misalkan kita taruhlah ke orang pintar, terus minta saya minta syarat dikasih apa biar gaji tuyul tersebut tidak bisa masuk,
tapi ternyata masih bisa sembuh. Masih Tapi giliran diri sendiri, alhamdulillah sampai sekarang sudah enggak lagi, alhamdulillah. Tapi saya juga nggak tahu ya, Iya. apa emang itu dukunnya modern atau gimana, nggak tahu. Sudah usah goib juga ngikuti zaman. Tuyulnya Bisa berarti jadi. yang udah modern. Ya bukan betul dari mungkin dukunnya kali ya. bisa jadi. Berarti tuyulnya, kesimpulannya adalah dia bisa mengikuti zaman. Maksudnya zamannya berubah, berarti si tuyul dan si dukun apa pemuja tuyul tersebut bisa berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang, dulu katanya yang tadi disebutkan dapat duit di karet gelang, dikasih rambut, dikasih kaca, dikasih staples, dan dikasih potongan ayat Al-Quran, ternyata masih hilang. Itu membuktikan bahwa tuyul zaman sekarang bisa berevolusi dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Kalau Anda pengalaman Pengalaman masalah tentang masalah gaib-gaib itu saya belum pernah ya, saya belum pernah ngalamin sendiri gitu. Sama pengen. Jangan sampai lah, jangan sampai gitu. tapi kalau dengar dari teman apa ini cerita teman itu pernah kali ya? Misal cerita sama teman-teman juga kadang-kadang cuma cerita masalah iya emang duitnya sering hilang atau gimana itu. Belum pernah ini sih cerita tahu detail gitu. Karena kalau di rumah saya itu memang begitu, sering banyak kejadian kayak gitu. Bahkan sampai apa ya, hampir pusing saya. Gimana caranya supaya ini tidak bisa diambil, pusing banget. Makanya di orang kalau punya sendiri nggak masalah kan, itu punya orang. Dimakan enggak, dipakai enggak, kalau Nggak yang terasa ya. hilang iya. Mendingan kita pakai buat belanja Itu mending berarti kita nikmatin ya. keluar makan di resto kan habis berapa ratus ribu, terasa kan makan bareng keluarga. Mungkin hal tersebut yang bikin kita merasa kehilangan ya. Iya. Tapi gini, saya ada punya cerita gini. Saya itu semalam-malam gini, sering keluar malam kan. Keluar malam. Entah ada dorongan apa saya keluar malam. Saya keluar ke gang-gangan kan. Ini. Saya ambil rokok ya, tengok sekitar 15 menitan itu ya. Ada ini, ada seorang, dia nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, tapi itu namanya pakaiannya itu kayak orang-orang yang kayak beragama gitu ya. Dia itu setiap yang kayaknya sekitar orang itu mampu ada duit itu dia berdiri. Entah apa yang dilakukan juga nggak tahu. Berdiri depan rumah itu. Iya, di dekat tembok. Itu kayak Itu model-model pesugihan yang lain kan. iya, itu yang seperti yang pernah saya dengar kan katanya kalau baby ngepet juga orang tersebut maksudnya pelaku si baby ngepet tersebut biasanya itu berdiri di tembok rumah calon korbannya. Gitu ya. Ya kayak semacam mungkin memantau apa melihat dalam, kan kita nggak tahu dari pelaku. Cuman ya saya cuma dengar. Tapi ya herannya gini, abis berdiri dia jongkok sekitar 5 menit 15 menit, dia tuh kayak apa ya, gini Percok iya Oh iya. di tanah iya, tapi tahu apa yang diambil juga kurang tahu Ya, itu apa. kayak mengambil tanah di sekitar Iya, lokasi. apa emang itu hasil dari hisapan dia berdiri atau gimana ya, saya juga kurang tahu gitu. Sampai sekarang juga saya juga belum tahu, cuma lihat doang. Tanah tersebut diambil, terus di bahasa ininya kan dikasih syarat, gitu kan. Dia ke tempat dukunnya, apa sebutan apalah, dukun apa kiai apa ustadznya dia,
yang penting Ya aja dukun sih. lah, dukun Ya, lah. tapi kalau konotasinya dukun berarti mendiskreditkan seseorang karena saya rasa semua pelaku pesugihan kan banyak kan ya begitulah. Oh. Ada yang ke ini Oh, contoh yang saya tahu contoh penglaris ya. Iya. Kadang kita datangnya ke kiai juga bisa kan. Iya. Ada ustadz ya biarpun nggak semua tapi kan Ada ada bagian ya. ya ada orang yang pergi ke ustadz atau kiai apa pemuka agama lain ya kan nggak cuma ini Tapi misalnya kita nggak menuduh begitu kan? ya kita nggak menuduh bahwa semua ustadz ada pakai ya bukan seperti itu cuma maksudnya fenomena yang sering kita lihat misalnya ada orang kamu kemana saya mau ke ini sowan ke si A si B cuman kan ya itu kadang kita nggak tahu karena kita bukan pelaku dan cuman mendengar ya katanya dia itu ke sini gitu kan mereka ya. iya cuman mendengar jadi kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kan hanya tebakan iya kan Soalnya hal-hal yang kayak itu memang nggak bisa dituduhkan langsung ya. Jadi Iya. susah dibuktikan. iya Misalnya misalnya kita tahu juga nggak bisa dibuktikan. misalnya kita lihat orang-orang yang contoh berjualan terus laris dalam beberapa tahun tapi beberapa tahun kemudian surut terus jatuh sakit apa ini kan banyak kan? Itu kan model-model pesugihan zaman modern yang disebut penglarisan entah itu berbentuk apa kan kita nggak tahu cuma mendengar tapi kalau soal tuyul dulu pernah saya dengar katanya kalau kita pukul tuyulnya maka yang punya akan merasakan bagian yang kita pukul misal kita pukul kaki berarti si yang punya tuyul kakinya akan sakit apa terluka Jadi sama kejadiannya kayak lebih ngepet gitu ya. ya yang saya dengar begitu dulu pernah katanya ada ya orang yang bisa mengurung tuyul tapi tuyul tersebut diambil lagi sama yang punya Gitu ya. katanya ditaruh di dalam stok flash apa-apa itu kan cuma mendengar kebenarannya kan kita nggak tahu terus ada seorang yang di sana katanya memukul tuyul sampai kakinya ini dan ternyata yang dituduh punya tuyul kan kakinya kan bengkak terus dia nggak bisa jalan sampai beberapa hari itu kan cuma mendengar karena hal-hal gaib jadi kan kita cuma ya kadang menduga dan menerka kejadian apa namanya penglarisan Ya itulah. Itu pengalaman saya pribadi, Iya. bukan punya pengalaman orang lain. Ya. iya Itulah pengalaman saya. Kali kamu besok punya, ya hati-hati aja lah. Memang itu kayaknya gimana? Tapi emang nyata gitu. apa punya pengalaman tentang tuyul Ini jatuhnya jangan sampai lah kita miara tuyul gitu. ya kan orang yang miara tuyul kan biasanya kepengen ini cuman Jalan pintas. ada lagi yang saya dengar tentang tuyul itu katanya si tuyul tersebut akan menyusu pada yang perempuan yang memelihara iya. berarti dalam artian istri si pelaku Iya. pelaku pemuja tuyul Iya. itu yang saya dengar Dan Entah. lagi. iya entah itu benar atau tidak karena apa pelaku pesugihan tuyul biasanya itu satu keluarga dan pengertian suami istri itu paham dan mengetahui Udah sepakat ya. sudah sepakat jadi si istri dengan rela menyerahkan ya dalam pengertian menyusui tuyul tersebut untuk
imbal balik dari tugas ya kan ya yang saya dengar Iya. karena kebenarannya kan tidak aneh ya ya apa pengalaman Udah sih, itu aja. Ya nanti kita cari-cari narasumber lain tentang apa misalnya tentang pesugihan yang lainnya. ya yang lebih seru gitu ya Pantengin aja terus ya channel ini biar terus berkembang. ya mungkin begitu nanti mungkin satu waktu kita akan berkunjung ke apa ya bahasanya itu mungkin bukan dukun apa sebutannya orang pintar lah, yang tahu tentang seluk-beluk dunia gaib. Oke. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat akun ini. Oke, bye.